Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Khadijah. Saya adalah pendidik di PAUD Arwana. Menjadi guru PAUD adalah impian saya semenjak di bangku kuliah. Alhamdulillah saat ini saya sudah menjadi seorang guru PAUD di salah satu PAUD di Kecamatan Indralaya Utara, yakni PAUD Arwana. Saya bergabung di PAUD Arwana sejak semester 2 tahun ajaran 2017-2018. Menjadi guru PAUD adalah impian yang sudah saya capai. Tapi semua pasti tahu, dalam mencapai impian kan banyak pengorbanan dan juga perjuangan. Dalam perjuangan pasti ada kisah yang tertera di dalamnya. Inilah kisah saya menjadi seorang guru PAUD. Sebelum memiliki impian menjadi guru PAUD, saya adalah seorang putri bungsu dari 6 saudara, di mana keluarga kami adalah keluarga yang tidak mengutamakan pendidikan, terutama anak perempuan. Perempuan di keluarga saya bisa menyelesaikan tingkat sekolah menengah saja sudah paling tinggi. Bahkan salah satu teteh saya tidak bisa bersekolah, bukan karena tidak ada biaya, tapi orang tua laki-laki kami menyebutnya apa? Perempuan itu tidak usah sekolah. Bagi apa? Perempuan itu tugasnya hanya di dapur. Setinggi apapun perempuan hanya bertugas melayani suami, mengurus anak, dan kembali ke dapur. Dengan itulah maka apa sangat melarang kami untuk bersekolah. Setelah lulus SMA, saya mengalami dilema yang begitu besar. Karena saya memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan, sedangkan apa tidak memberikan izin bahkan melarang saya untuk melanjutkan pendidikan. Namun dengan restu seorang ibu dan diam-diam saya ikut tes perguruan tinggi. Alhamdulillah saya lulus, dan berjalannya waktu saya menjalani kuliah, apapun tahu bahwa saya melanjutkan pendidikan saya. Beliau marah, beliau kesal. Namun saat itu alhamdulillah ada seorang dosen yang memberikan pengertian kepada apa, sehingga apapun memberikan izin kepada saya untuk melanjutkan pendidikan. 1 tahun berjalan di jurusan peternakan. Saya baru tahu bahwa ada jurusan PG PAUD di universitas tersebut. Akhirnya saya ikut tes kembali, dan alhamdulillah saya lulus dan mendapatkan beasiswa kembali, meskipun dengan jenis beasiswa yang berbeda dengan beasiswa yang saya dapatkan di jurusan peternakan. Namun saya kembali ke semester awal. Akhirnya saya kuliah, dan jalan 1 tahun pun cobaan datang kembali. Apa jatuh sakit, dan beliau meminta saya untuk segera menikah. Beliau meminta saya berhenti kuliah dan segera berumah tangga. Namun saat itu saya sangat-sangat tidak ingin untuk memutuskan kuliah. Akhirnya di tahun 2013 saya memutuskan untuk menikah bersama seorang laki-laki yang memberikan saya kesempatan untuk tetap melanjutkan kuliah saya. Menjalani kehidupan berumah tangga sambil kuliah bukanlah hal yang gampang. Apalagi saat itu saya tidak langsung bisa mengandung. Hampir 1 tahun lebih saya baru dikaruniai seorang bayi dalam rahim. Ketika usia kandungan 3 bulan, saya harus pergi ke luar negeri untuk melaksanakan PKL. Berat rasanya meninggalkan rumah, jauh dari suami dan keluarga. Apalagi dalam kondisi sedang hamil dan meninggalkan apa yang sedang terbaring sakit. Ternyata waktu itu adalah waktu di mana saya harus berpisah dengan sosok laki-laki yang menjadikan saya begitu kuat. Ya, Allah telah memanggil apa untuk menghadap ke sisinya di saat saya tidak berada di rumah dan tidak bisa melihat hari terakhirnya. Kala itu saya sangat merasakan duka yang sangat dalam sehingga saya tidak bisa mengungkapkannya. Namun karena kondisi saya yang sedang mengandung dan kegiatan PKL yang belum selesai, maka saya harus tetap berada di sana. Dan alhamdulillah para dosen dan rekan-rekan semua memberikan penguatan kepada saya. Waktu pun berlalu, tanpa ada cuti, saya tetap menjalani kuliah dengan kondisi hamil dengan penuh perjuangan. Dan Allah pun memberikan kebahagiaan kepada kehidupan saya dengan lahirnya seorang putri di tahun 2015. Alhamdulillah di tahun 2017 akhir saya telah menyelesaikan pendidikan S1 saya jurusan PG PAUD. Di tahun 2018 saya baru bisa ikut mengabdi menjadi seorang guru PAUD di PAUD Arwana. PAUD Arwana merupakan lembaga yang didirikan oleh perusahaan Arwana Keramik di Indralaya Utara. Di sana, anak-anak diutamakan mengenai sopan santun, mandiri, dan disiplin, serta cinta tanah air. Kami adalah PAUD yang didirikan oleh perusahaan, dan kami pun harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. PAUD Arwana memiliki perbedaan dengan lembaga-lembaga lainnya, karena selain di PAUD Arwana ini adalah lembaga yang didirikan oleh perusahaan, di sini juga perusahaan menanggung semua biaya untuk kegiatan sekolah anak-anak. Begitu juga dengan biaya untuk para pendidiknya. Senang rasanya ketika saya bisa mengabdikan diri untuk menjadi pendidik di sebuah lembaga pendidikan, karena itu adalah cita-cita dan impian yang saya dambakan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya merasakan rasa bersalah dan berdosa ketika meninggalkan anak saya di rumah. Jarak antara rumah dan sekolah yang terbilang tidak dekat
karena setiap harinya saya menempuh kurang lebih 8 km menggunakan sepeda motor dengan kondisi lalu lintas yang begitu padat, membuat saya tidak bisa dan berisiko apabila membawa anak kedua saya ke sekolah. Hal inilah yang membuat saya dilema. Namun alhamdulillah Allah selalu memberikan solusi dan kemudahan kepada saya, sehingga sampai saat ini saya bisa mengemban amanah untuk menjadi seorang pendidik, untuk menjadi guru PAUD meskipun hari-hari dilalui dengan berat, dan juga untuk menjadi seorang ibu dan seorang istri yang baik di rumah. Saya harap untuk para wanita di luar sana, berusahalah dengan keras untuk menggapai mimpimu, namun jangan lupakan tugas dan kewajibanmu, baik itu sebagai ibu dan istri. Semoga kita semua bisa menjalankan semua peran kita dengan baik. Demikian kisah saya menjadi guru PAUD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini untuk perempuan di Indonesia.